Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini kita akan menjelajah suatu topik sejarah yang membawa pelajaran berharga dan memiliki akar penting dalam sebuah peradaban Islam, yaitu Perang Salib. Perang Salib merupakan sebuah konflik penting pada abad pertengahan yang tidak hanya berfokus pada aspek geopolitik dan perluasan wilayah, tetapi juga mencerminkan pertarungan antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Konflik ini berlangsung selama hampir 2 abad dan merupakan respon dari Kristen Eropa terhadap pengaruh Islam di Asia. Pasukan militer Kristen menggunakan lambang salib sebagai simbol perang suci yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari umat Islam. Lalu, apa sebenarnya yang memicu konflik epik ini? Mari kita bongkar bersama-sama rahasia di balik asal-usul perang salib yang spektakuler. Pada abad ke-10, suku-suku Turki, terutama Kerajaan Seljuk Agung, mendirikan negara mereka sendiri yang membentang dari Suriah hingga Asia Tengah. Mereka menjadi pelindung bagi kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan menjadi kekuatan dominan dalam dunia Islam. Seljuk memenangkan pertempuran penting melawan Kekaisaran Bizantium di Anatolia Timur. Kekalahan ini melemahkan Bizantium dan membuat mereka tidak mampu mempertahankan Anatolia. Seljuk mulai meluas ke barat, mengancam Konstantinopel dan menguasai sebagian besar wilayah Asia Kecil dan Suriah. Bani Seljuk membatasi dan memperketat akses umat Kristen ke situs-situs suci di Yerusalem. Hal ini menyulut kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan umat Kristen di Eropa. Penguasa Eropa mulai khawatir dengan kebangkitan kekuatan Seljuk di timur yang dianggap akan mengganggu stabilitas negara-negara Eropa. Mereka merasa perlu untuk menghentikan pergerakan dan pengaruh umat Muslim. Keadaan itu semakin diperparah oleh aturan Seljuk yang membatasi ziarah umat Kristen ke Yerusalem, sehingga umat Kristen Eropa mendambakan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Perang salib ini dimulai pada akhir abad ke-11 dan berlangsung hingga akhir abad ke-13, yakni sekitar tahun 1095 hingga tahun 1291 Masehi. Dalam kurun waktu tersebut, sebenarnya terdapat banyak periode perang salib dengan catatan sejarah beserta penjelasannya. Namun, di sini kita akan mengelompokkan perang salib ke dalam 3 periode sebagaimana yang dijelaskan oleh Philip K. Hitti dan Profesor Badriyatin. Periode pertama tahun 1095 hingga 1147 Masehi. Kerjasama antara Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II berhasil memotivasi umat Kristen, terutama berkat pidato Paus Urbanus II di Konsili Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Pidato ini memicu reaksi positif di seluruh Eropa, mendorong berbagai negara Kristen untuk bersiap-siap memberikan bantuan untuk perang salib. Pasukan salib pertama berhasil merebut kota-kota seperti Antioquia dan Ma'arat al-Nu'man, hingga akhirnya menaklukkan Yerusalem. Namun, dalam dunia Islam muncul seorang pahlawan terkenal bernama Imaduddin Zangki yang mampu mengalahkan pasukan salib. Prestasi terbesar Imaduddin Zangki adalah merebut Edessa, sebuah kota yang sangat dihormati oleh umat Kristen pada saat itu. Periode kedua tahun 1147 hingga 1192 Masehi. Ketika kota Edessa jatuh, hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan di seluruh Eropa. Respon terhadap kejadian ini adalah diluncurkannya Perang Salib kedua
yang dipimpin oleh Raja Jerman dan Raja Prancis. Namun, walaupun pasukan gabungan mereka sangat kuat, mereka gagal mencapai tujuan mereka. Pada periode kedua ini, muncul nama-nama pahlawan seperti Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi, yang dalam kepemimpinannya, ia mampu merebut kembali kota-kota penting seperti Damaskus, Yerusalem, dan Akko yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Kristen. Periode ketiga tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Kegagalan demi kegagalan yang dialami pasukan salib dalam upaya meraih tanah suci membuat Kaisar Jerman, Raja Prancis, dan Raja Inggris menyusun kembali tentara gabungan untuk menyerang Yerusalem. Setelah berperang bertahun-tahun, akhirnya pasukan Kristen dan Muslim mencapai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini menyatakan bahwa daerah pesisir akan dikuasai oleh umat Kristen, sementara daerah pedalaman akan menjadi wilayah Muslim. Selain itu, seluruh rakyat dari kedua belah pihak juga diizinkan masuk ke wilayah tersebut tanpa adanya gangguan. Tidak lama setelah kesepakatan ini dicapai, pahlawan Muslim Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia pada tahun 1193 Masehi. 2 tahun setelah kematiannya, Perang Salib kembali dimulai atas dorongan Paus Celestine pada tahun 1195 Masehi. Pasukan salib itu menyerang Sisilia dan Beirut. Tetapi Al-Adil, putra Raja Salahuddin, berhasil mengalahkan pasukan tentara salib. Lalu, apa dampak dari Perang Salib? Perang Salib mempunyai dampak besar pada sejarah dunia, terutama karena menghubungkan Eropa secara langsung dengan dunia Islam. Hubungan ini kemudian memungkinkan adanya pertukaran gagasan dan pengetahuan antara Barat dan Timur. Orang-orang Timur pada masa itu seringkali lebih maju dan progresif dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan dan seni. Ini memberikan dorongan penting bagi pemikiran dan perkembangan intelektual di Eropa Barat, yang akhirnya berperan dalam munculnya gerakan Renaissance di Eropa. Sementara itu, Perang Salib juga berdampak besar pada dunia Islam. Dunia Islam dikatakan mengalami kemunduran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Keadaan yang memburuk ini semakin parah karena bangsa-bangsa Eropa bangkit dari keterpurukan mereka dan menemukan berbagai teknologi, terutama yang berkaitan dengan perang. Dengan peralatan modern, mereka datang ke negara-negara Islam untuk menjajah, merampok kekayaan, dan mencoba mengubah keyakinan umat Islam dengan cara yang licik. Sejak abad ke-16, hampir seluruh wilayah dunia Islam, dari Maroko hingga Merauke, jatuh di bawah penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Sahabat yang budiman, peristiwa Perang Salib adalah salah satu contoh tentang bagaimana peristiwa masa lalu dapat membentuk dunia kita saat ini. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita dapat belajar untuk mencegah konflik yang serupa di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi sejarah dan konten menarik lainnya di channel YouTube saya, Miss Laili Fitrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.